Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk materi basis data. Pada hari ini akan kita bahas tentang entity relationship diagram, atau sering kita singkat yaitu ERD. Nah, ERD itu apa? ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Jadi ERD ini digunakan untuk merancang sebuah basis data. Jadi sebelum kita membuat database, itu kita diminta untuk merancangnya dalam bentuk ERD. Nah, ini nanti digunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas. Ya, jadi dari masing-masing entitas itu hubungan relasinya seperti apa. Nah, agar dapat menjadi sistem database yang rapi dan terstruktur, dibutuhkan entity relationship diagram atau ERD. Nah, ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Jadi untuk menyusun struktur data, kemudian hubungan antara data satu dengan data yang lain, ya. Kemudian menggambarkan sebuah notasi, sebuah simbol, ya, itu perlu digambarkan, ya, perlu digambarkan untuk strukturnya. Jadi nanti ada notasinya, ada simbolnya, ada bagannya. Nah, nanti akan kita lihat simbol dari ERD. Nah, ini simbolnya. Yang pertama ada entity, ya, nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Entity, simbolnya adalah seperti persegi panjang, ya. Kemudian ada weak entity, entity yang lemah, ya, ada dua persegi panjang. Kemudian ada associative entity, ya, persegi panjang. Kemudian ada simbol diamond, ya. Kemudian ada identifying relationship, simbolnya diamond dua kali. Kemudian ada relationship, ya, ini nanti yang sering kita gunakan, ya, simbolnya seperti ini, diamond. Kemudian ada link, garis, ya. Kemudian ada atribut, ini nanti juga akan kita sering gunakan, ya, simbolnya oval, ya. Kemudian ada multi valued, ya, atribut, ya. Kemudian ada derive atribut. Nah, ini simbolnya, ini garis putus-putus, ya. Nah, ini garis putus-putus. Kita bahas yang pertama ada entity. Entity itu secara arti adalah entitas, ya. Entitas ini adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lainnya. Nah, individu itu apa? Individu itu bisa manusia, kemudian ada objek, ada tempat, ada kejadian, ada konsep. Nanti kita akan lihat contoh manusia itu contohnya apa, tempat itu yang dimaksudnya seperti apa, objek itu apa, kejadian apa, konsep apa, nanti akan kita bahas. Nah, biasanya entity atau entitas ini berhubungan dengan baris dalam sebuah tabel, ya. Suatu entity digambarkan sebagai sebuah persegi panjang yang memiliki nama entity tersebut. Nah, tadi sudah kita lihat simbolnya. Jadi entity ini bentuknya nanti
persegi panjang, ya, persegi panjang dan memiliki nama, ya, memiliki nama dari entiti tersebut. Nah, kita akan lihat contohnya yang termasuk entitas apa saja. Manusia tadi kita bahas, ya. Manusia itu bisa ada pelanggan, ada penyalur, pegawai, mahasiswa, dosen, dekan, rektor, ya. Kemudian ada departemen, ada divisi, pasien, dan lain-lain. Nah, ini yang dimaksud contoh dari entitas manusia. Kalau tempat apa? Tempat ada ruang, perpustakaan, kantor, kampus, kota, jalan, provinsi, toko, dan lain-lain. Itu tempat. Nah, itu bisa menjadi sebuah entitas. Kalau objek apa? Objek contohnya buku, mesin, produk, lisensi, perangkat lunak, ada spesifikasi, paket perangkat lunak, mobil, ya, tadi produk dan lain-lain. Kalau peristiwa apa? Peristiwa atau kejadian itu ada aplikasi, penerbangan, kelas, order, registrasi, reservasi, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Kalau konsep itu seperti kuliah, kursus, mata kuliah, stok, pinjaman, rekening, dan lain-lain. Nah, di sini ada tambahan, ya, abstrak. Abstrak itu adalah kayak persamaan matematika, persamaan fisika, rumus-rumus kimia, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian dari entitas, ya. Jadi nanti kita nggak membuatnya manusia, nggak, tapi lebih spesifik. Manusia itu siapa? Mahasiswa misalnya, pegawai misalnya, dosen misalnya, ya. Kalau tempat bukan nama entitasnya, bukan tempat, tapi yang dimaksud apa? Perpustakaan, kampus, ya, kota, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Kemudian ada namanya, istilahnya adalah entity set atau himpunan entitas. Ini adalah sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Jadi himpunan entitas itu adalah sekelompok entitas, ya, kelompok, ya. Kemudian yang berada dalam lingkup yang sama, sejenis, ya. Contohnya apa? Misalkan himpunan entitas pelanggan. Jadi ada entitasnya adalah Budiman, Suherman, ya. Kemudian ada entitas mobil, mobilnya adalah mobil Suzuki, mobil Honda, mobil Honda, kemudian Toyota misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada entitas mahasiswa, ya, himpunan entitas mahasiswa, itu entitasnya ada Ali, Budi, ini berarti nama dari mahasiswa. Nah, contohnya ini saudara bisa lihat di contoh. Jadi di sini ada tabel, ya, ada NIM, ada nama, ada alamat dan tanggal lahir, ya. Ini record pertama Ali Akbar, Jalan Merdeka, 2 Januari 98, ini yang dimaksud sebagai entitas 1. Kemudian Budi Haryanto, record ini dinamakan entitas 2. Sampai ke Indah Susanti, ini dinamakan entitas 4. Nah, keseluruhan dari tabel ini yang dinamakan sebagai himpunan entitas. Ya. Jadi ini ada tabel, ini entitas 1, entitas 2, kalau 100 ya berarti ada sampai 100 entitas. Nah, keseluruhan dari semua entitas ini yang dinamakan sebagai himpunan entitas. Ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan sering mengenal namanya adalah atribut, ya, atribut atau properties. Atribut itu apa? Atribut itu merupakan karakteristik dari sebuah entitas. Nah, biasanya berhubungan dengan field dalam sebuah tabel. Ya, atribut itu karakteristik, ya, karakterisnya. Ya. Penentuan atribut bagi suatu entitas didasarkan pada relevansinya terhadap entitas tersebut.
Nanti akan kita lihat di contoh ya. Nah, nanti atribut tersebut juga ada namanya atribut kunci atau identifikasi. Atribut kunci ini merupakan atribut pengidentifikasi entitas yang paling unik untuk semua entitas dalam himpunan entitas. Contohnya atribut NIM pada himpunan entitas mahasiswa. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang kunci ya. Ada primary key, ada foreign key, ada kandidat key, ya, alternate key dan lain sebagainya. Ya, ini adalah yang dinamakan dengan atribut kunci. Kemudian ada atribut yang dinamakan yaitu atribut deskriptif, ya. Ini adalah atribut lain selain atribut kunci yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap entitas dalam himpunan entitas. Contohnya kalau tadi atribut NIM adalah digunakan sebagai atribut kunci, di sini ada atribut nama, alamat, tanggal lahir pada himpunan entitas mahasiswa. Himpunan ya, ini kurang B ya. Jadi ini yang dinamakan sebagai atribut deskriptif. Artinya apa? Atribut itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama atribut kunci, yang kedua atribut deskriptif. Nah, atribut kunci tadi itu mengidentifikasi entitas yang paling unik. Ya. Itu adalah atribut kunci. Nah, selain atribut kunci itu disebut sebagai atribut deskriptif. Ya, deskriptif. Jadi atribut deskriptif itu adalah selain dari atribut kunci. Nah, ini penjelasan tentang 3 macam kunci ya yang ada pada ERD. Yang pertama ada namanya super key. Super key ini adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan entitas satu dengan lainnya dalam himpunan entitas. Ini yang dinamakan dengan super key. Ya. Nanti akan kita lihat di bagannya ya. Kemudian ada kandidat key. Ya, ini kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan entitas dengan lainnya dalam himpunan entitas, kandidatnya ya, yang akan dijadikan sebagai kunci. Kemudian adalah primary key. Ini salah satu dari kandidat key yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu entitas dalam himpunan entitas, primary key. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk lingkaran, yang paling besar ini adalah super key, ya super key. Kemudian di dalam super key itu ada namanya kandidat key, dan di dalam kandidat key ada primary key. Jadi primary key ini mengambil dari kandidatnya. Ya, kandidat ini merupakan mengambil dari super key. Ini contohnya. Di sini ada tabel nomor KTP, nomor SIM, nama dan alamat. Kemudian super key-nya, ya super key di sini, ini diperoleh dari nomor KTP plus nomor SIM plus nama plus alamat. Super key-nya. Atau nomor KTP, nomor SIM plus nama. Atau nomor KTP, nomor SIM. Atau nomor KTP atau nomor SIM. Ini yang dinamakan dengan super key. Kandidat key-nya, ya kandidatnya, ini kita ambil, ya. Kandidatnya itu adalah yang unik. Ya, tadi dinamakan untuk membuat primary key itu adalah syaratnya adalah yang unik. Yang unik diambil yaitu nomor KTP sama nomor SIM. Ini yang dijadikan sebagai kandidatnya. Ya. Kemudian primary key-nya nanti kita pilih salah satu. Ya, salah satu antara nomor KTP ataupun nomor SIM, ya. Nomor KTP atau nomor SIM itu yang akan kita gunakan sebagai primary key. Nah, tentunya untuk menentukan ini harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, nanti akan kita lihat contohnya. Contohnya kalau untuk kepegawaian untuk data karyawan yang paling penting bukan nomor SIM tapi yang digunakan adalah nomor
KTP. Ya, tetapi kalau di institusi Polri, ya yang dibutuhkan adalah nomor SIM-nya, khususnya untuk yang berkaitan dengan lalu lintas. Ya, ini tergantung sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada dasar pemilihan dari primary key. Dasar yang pertama, kunci sering digunakan sebagai acuan. Yang kedua, kunci lebih ringkas. Dan yang ketiga, kunci adalah unik. Ya, jadi digunakan sebagai acuan. Nah, ketika nomor KTP, itu satu Indonesia itu tidak ada nomor KTP yang sama. NIK-nya, nomor induk kependudukan itu tidak ada yang sama. Nama bisa sama, alamat bisa sama, tanggal lahir mungkin bisa sama, tapi NIK ini tidak akan sama. Kalau di perguruan tinggi, NIM, mahasiswa pasti punya NIM. Meskipun namanya sama, tapi NIM-nya pasti beda. Ini termasuk kategori yang ketiga, unik ya. Tanggal lahirnya sama, pasti NIM-nya berbeda. Alamat rumahnya sama, tapi NIM-nya adalah berbeda. Ya, G lebih ringkas. Ini adalah dasar dalam pemilihan G. Jadi kita untuk memilih G itu tidak sembarangan, tapi kita harus punya dasar. Minimal dasarnya adalah memenuhi 3 yang ada di sini. Berikutnya, di dalam ERD ini namanya adalah atribut sederhana atau simple atribut. Itu adalah atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian ada atribut komposit, itu atribut atomik yang dapat dipilah lagi. Ini contohnya. Atribut nama ini adalah termasuk atribut sederhana. Kenapa? Karena nilainya sudah paling kecil atau atomik. Atomik itu artinya nilai sudah paling kecil. Ya. Atribut alamat yaitu termasuk kategori atribut komposit karena masih dipilah-pilah kembali. Jadi kalau seseorang misalkan namanya Joko Supriyanto, itu kalau sudah dipilah lagi kan sudah nggak bisa kan? Nama itu kan harga mati kan? Ya, ketika orang tua memberikan nama itu adalah doa, nama itu sudah masuk ke identitas, itu nggak mungkin dipilah-pilah lagi. Tapi ketika kita bicara alamat, itu masih bisa dipilah. Maksudnya apa? Alamat itu alamatnya di mana? Ada jalan. Kemudian lokasinya di kota mana? Kota. Kode posnya berapa? Ini yang termasuk kategori atribut komposit. Ya, atribut komposit. Contoh atribut sederhana yang lainnya apa? Tanggal lahir, itu juga sama. Ya, tanggal lahir itu termasuk kategori atribut sederhana. Berikutnya ada namanya atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut. Ini merupakan atribut yang dapat bernilai lebih dari satu nilai yang sejenis. Ya. Berikutnya ada atribut bernilai tunggal atau single valued atribut. Ya. Atribut yang bernilai tunggal ini merupakan atribut yang hanya mempunyai satu nilai. Ya, satu nilai. Nah, ini contohnya. NIM, nama dan alamat atribut ini termasuk tunggal. Ya, hanya satu nilainya. Hobi ini atribut yang bernilai banyak. Contohnya, nama Rudi Jalan Seroja itu hobinya dia tidak hanya satu. Ya. Namanya pasti satu, alamatnya satu, tapi hobinya dia tidak satu. Hobinya bisa renang, dia juga hobinya adalah nonton. Wati hobinya makan sama misalnya memasak. Ini yang dinamakan dengan atribut bernilai banyak dan atribut bernilai tunggal.
Berikutnya ada namanya atribut turunan atau derived attribute, yaitu yang digambar tadi ya, digambar yang tadi saya jelaskan, itu ada namanya atribut turunan. Ini merupakan atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau diturunkan dari atribut tabel lain. Nah, ini contohnya ada angkatan, ada IPK, ya. Angkatan itu melihat dari NIM ya. Nah, NIM 98 ini berarti dia termasuk angkatan 98. 99 dia termasuk 99. Ya. IPK ini juga termasuk kategori atribut turunan, ya, atribut turunan. Dia diperoleh dari nilai atau yang diturunkan dari atribut dari tabel lain. Berikutnya, atribut harus bernilai atau mandatory atribut. Ini merupakan atribut yang harus diisikan nilainya. Jadi nanti ada atribut yang memang harus diisikan nilainya, ya. Nah, ada atribut tidak harus bernilai atau non mandatory atribut atau nul, ya. Nul itu artinya boleh kosong atau tidak bernilai. Ini merupakan atribut yang nilainya boleh dikosongi, ya. Atribut yang memang nilainya boleh dikosongi. Contohnya yang atribut harus bernilai itu, yang menjadi primary key itu pasti atributnya harus bernilai, not null. Kalau atribut yang tidak bernilai, misalkan hobi, ya, hobi kalau belum ada, yaitu belum kita isikan. Ya, jadi ketika kita ngisikan data, itu ada data yang harus wajib diisi dan ada data yang boleh tidak diisi, ya. Atau atribut yang bernilai dan atribut yang tidak bernilai. Berikutnya dari ERD ada yang namanya relasi atau relationship, ya, secara arti hubungan ya. Ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antar entitas. Jadi antar entitas yang satu dengan yang lain ini hubungannya ditunjukkan dalam bentuk relasi. Kemudian ada himpunan relasi, relationship set ya. Ini merupakan kumpulan semua relasi di antara entitas. Ini kumpulannya. Nah, nanti akan kita lihat di contohnya. Nah, ini contohnya. Contoh di sini ada dua tabel, ya, dua tabel ini. Ini yang pertama adalah tabel mahasiswa, tabel yang kedua adalah tabel mata kuliah. Ya, tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah. Kemudian di sini fieldnya ada NIM, ada nama, di sini ada kode KUL, nama makul, SKS. Nah, dari tabel di atas ini, tabel yang ada di sini dapat dilihat bahwa hubungan relasi antar entitas mahasiswa dengan mata kuliah, antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah, ya, atau entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Kalau kita bicara ERD berarti entitas ya. Nah, contohnya apa? Rudi atau Andi mempelajari mata kuliah internet. Ini. Rudi mempelajari mata kuliah internet dan mempelajari mata kuliah network. Ini hubungannya. Ya. Itu adalah contoh dari relasi. Ya. Nah, dari contoh yang tadi, apabila dibuat dalam bentuk ER diagram atau ERD seperti ini ada entitas mahasiswa, kemudian ada entitas mata kuliah. Entitas mahasiswa mempunyai atribut. Ya, tadi sudah saya bahas ya, ada atribut. Atributnya ada NIM. Nah, atribut simbolnya seperti ini. Ada atribut nama, simbolnya seperti ini. Kemudian mata kuliah, atributnya ada kode kuliah, ada nama mata kuliah, sama SKS. Nah, ini yang dinamakan relasi. Ya, ini link tadi ya, link. Mahasiswa dengan mata kuliah itu ada relasinya. Relasinya ya bentuknya seperti ini, itu adalah mempelajari. Mahasiswa mempelajari mata kuliah. Nah, untuk bisa direlasikan, bisa dihubungkan, berarti ada yang diambil dari atribut mahasiswa dan atribut mata kuliah.
Ya, ini atribut mahasiswa mempelajari, nanti ada NIM, mata kuliahnya ada kode kuliah. Oke, kemudian berikutnya ada namanya kardinalitas. Kardinalitas itu secara arti adalah derajat relasi. Ini merupakan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Jadi untuk bisa berelasi itu ada namanya jumlah maksimumnya yang dinamakan dengan kardinalitas atau derajat relasinya. Nah, derajat relasi ada 3. Yang pertama one to one atau 1 ke 1. Kemudian ada 1 ke banyak atau one to many. Kemudian ada banyak to banyak atau many to many. Yaitu. Jadi ada one to many sama many to many. Nah, kita akan lihat contohnya. Ini contoh 1 ke 1 one to one. Ini. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas ya pada himpunan entitas B, dan begitu juga dengan sebaliknya. Jadi entitas yang ada di A, himpunan A dengan himpunan B itu hanya satu. Entitas 1 dengan entitas 1. Entitas 2 dengan entitas 3. Entitas 4 dengan entitas 4. Enggak boleh entitas 1 dengan entitas 1 dan entitas 2 enggak boleh. Ini yang dinamakan one to one, hanya membolehkan 1. Nah, kita lihat di contohnya. Contoh di sini. Seorang dosen, 1 di sini, hanya bisa mengepalai 1 program studi. Ya. Bukan banyak dosen ya. Hanya 1 dosen yang bisa dikepalai oleh 1 program studi. Ini adalah contoh dari one to one. Ya. 1 dosen paling banyak mengepalai 1 program studi, walaupun tidak semua dosen menjadi ketua program studi. Dan setiap program studi dikepalai oleh paling banyak 1 dosen. Ini tadi ya. Ini entitasnya adalah dosen dan entitasnya ada prodi. Relasinya apa? Relasinya adalah mengepalai. Kemudian kardinalitasnya adalah 1 to 1. Artinya hanya 1 dosen yang bisa mengepalai 1 program studi. Nah, atributnya apa dari dosen? Atributnya ada nama, ada alamat. Atribut dari prodi, kode, dan nama program studi. Mengepalainya ini diambil nama dosen dan kode. Ya. Ini adalah contoh dari one to one. Oke, berikutnya yang kedua ada namanya 1 to banyak atau one to many. Ini setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Ya, tetapi tidak sebaliknya. Ini contohnya. Setiap agama dapat dianut oleh lebih dari 1 mahasiswa, tetapi tidak sebaliknya. Setiap mahasiswa hanya dapat menganut 1 agama. Ya, jadi ini B ini agama, misalkan contohnya adalah Islam. Oh, bukan ya, ini contohnya adalah misalkan agama, ya. Ini mahasiswa, ini agama. Jadi misalkan agama 1 itu yang mengambil adalah mahasiswa A, mahasiswa B. Agama keempat yang mengambil adalah mahasiswa 3 dan mahasiswa yang ke-4. Jadi ini syaratnya ini harus 1, tapi ini biasa diambil banyak. Ya, 1 ke banyak. Nah, kita lihat contohnya ya, contoh di sini. Agama 1 dianut oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah agama itu banyak jumlahnya. Tapi agamanya hanya 1. Ya, misalkan Islamnya hanya 1, tapi mahasiswa yang mengambil agama Islam banyak. Yang kedua misalkan Kristen, ya.
satu, tapi mahasiswanya juga banyak. Ini yang dinamakan adalah one to many, ya. Agamanya satu, tapi yang mengambil adalah banyak. Atributnya apa? Ada deskripsi, ada kode agama, kemudian mahasiswa, ada semester, NIM, nama, kemudian ada kode agama sama NIM. Berikutnya ada banyak ke banyak atau many to many. Ini artinya setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B dan sebaliknya. Nah, ini contohnya. Jadi ini bisa ke A ke B ya. Nah, ini bisa ke banyak. Ya, banyak ke banyak. Setiap dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat diajar oleh lebih dari satu dosen. Nah, kita lihat. Banyak dosen mengajar banyak mata kuliah. Ya. Banyak dosen mengajar mata kuliah. Ini contohnya. Basis data itu kan tidak hanya saya yang mengajar ya, tentunya ada dosen yang lain lagi. Nah, yang mengambil mata kuliah juga sama ya. Mata kuliah basis data dosennya juga banyak. Ya, kalau banyak bukan simbolnya bukan N ke N ya, tapi ini adalah MN. Ya. Kalau satu ya ini satu ke N. Kalau banyak berarti M ke N. Ini atributnya, ini relasinya. Nah, berikutnya kita bahas tentang tahapan ERD. Ada 5 tahapan dari, bukan 5 ya, ada 8 ya, tahapan dari sekitar 7-8 ya, tahapan dari ERD. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, diidentifikasi dulu. Kemudian yang kedua, menentukan atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas. Ditentukan dulu. Jadi yang pertama ditetapkan dulu seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kita tentukan ya entitasnya. Kalau termasuk manusia, manusia itu siapa? Apakah dosen, apakah pegawai atau karyawan, itu ditetapkan dulu ya. Berarti kita sudah ketemu entitasnya. Kemudian menentukan atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas. Nah, dosen itu atributnya apa? Ada nik misalnya, ada nama, kemudian ada tanggal lahir, ada alamat. Yang termasuk kunci yang apa? Misalkan kuncinya adalah nik atau kode dosen. Mahasiswa misalnya atributnya apa? Mahasiswa ada NIM, ada nama. Kemudian yang termasuk atribut kunci yaitu adalah NIM misalnya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antaranya himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Ya, jadi diidentifikasi kemudian ditetapkan. Berikutnya menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan. Kemudian melengkapi ya antara dosen dengan mahasiswa itu one to many atau one to one atau many to many ya. Kemudian melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Berikutnya, pada sebuah sistem yang kompleks, penggambaran atribut dalam sebuah ERD seringkali kelihatan lebih rumit. Nah, untuk itu pendeklarasian atribut tersebut dapat menggunakan sebuah kamus data. Ya, ini contohnya. Kamus data itu kalau secara bentuk itu ya dari atribut itu nanti yang menjadi kamus data. Dosen mengajar mata kuliah, dosen tadi kan atributnya ada nama dosen, alamat dosen. Nah, ini dia sebut sebagai kamus data ya, atau gambar oval tadi ya. Mengajar atributnya apa? Nama dosen, kode kuliah, waktu, tempat, ruang. Mata kuliah itu adalah kode kuliah, nama kuliah, dan SKS. Nah, nanti kita akan lihat fungsinya ketika kita akan melihat kamus data nanti bentuknya seperti apa. Berikutnya, derajat relasi minimum. Derajat relasi minimum ini menunjukkan hubungan
atau korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam suatu relasi antar hubungan entitas. Nah, nilai derajat relasi minimum hanya boleh 0 dan 1. Ya, ini contohnya. Ini derajat minimum 0, derajat maksimumnya adalah N. Ya. Mahasiswa, kurang B ya. Setiap mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah, tetapi ada mahasiswa yang belum atau tidak mempelajari mata kuliah satupun. Ya. Setiap mata kuliah dapat dipelajari oleh banyak mahasiswa, tapi juga ada mata kuliah yang belum diikuti oleh mahasiswa satupun. Jadi ini bisa menjadi minimum mahasiswa, ini juga bisa menjadi maksimum. Ya, maksimum. Minimumnya disimbolkan dengan angka 0, maksimumnya disimbolkan dengan angka N. Kalau banyak mahasiswa, berarti ini jadi N. Ya. Kalau sedikit mahasiswanya, ya, atau ada mahasiswa yang tidak, berarti minimumnya adalah 0. Ini mata kuliahnya. Mata kuliahnya juga bisa menjadi banyak, ya, juga bisa menjadi banyak. Dia menjadi N, bisa menjadi sedikit, dia menjadi 0. Nah, ini dalam notasi lain. Jadi derajat minimum maksimum, ya, ini seperti ini disebutkan 0, ya, atau seperti ini. Ini 0, ya. Kemudian ini 1. Ini juga 1. Atau seperti ini juga bisa, ya. Tentunya adalah seperti ini. Paling banyak kan 1, paling sedikit adalah 0. Ini 0, ini 1. Ya, 0 dan 1. Kalau 1, ya, 1 itu 1. Nah, ini contohnya. Mahasiswa ada NIM mempelajari mata kuliah. Ya, kita kasih 0 dan 0. Minimum, ya, minimum. Nah, berikutnya yang penting yang saya sampaikan. Nanti dari ERD itu akan kita transformasi ke dalam sebuah tabel atau basis data fisik. Jadi sebelum saudara membuat tabel, itu saudara membuat ERD dulu. Ya, membuat ERD dulu. Jadi untuk nyusun tabel itu nggak sembarangan, ya. Jadi nggak ujuk-ujuk saudara langsung bikin tabel, itu enggak. Tapi memang harus dibuat ERD dulu untuk memudahkan. Ya. Setiap himpunan aturan-aturannya. Yang pertama, setiap himpunan entitas ditransformasikan sebagai sebuah tabel. Ini entitas mahasiswa, itu akan jadi tabel mahasiswa. Atribut NIM itu akan menjadi field NIM. Atribut nama menjadi field nama, atribut alamat menjadi field alamat. Ya. Jadi dari bentuk ERD ini diterjemahkan ke dalam sebuah tabel. Ya. Kalau ini mungkin masih mudah, ya. Jadi ini atribut jadi tabel. Entitas jadi tabel, atribut-atributnya menjadi sebuah field atau kolomnya. Yang kedua, relasi dengan derajat 1 ke 1 menghubungkan dua himpunan entitas yang ditransformasikan dalam bentuk penyertaan atribut-atribut relasi ke salah satu himpunan entitas. Dosen mengepalai prodi, satu dosen mengepalai prodi, ya, one-to-one. Ya, dosen tadi atributnya kode, dosen menjadi tabel, ya, kode sama nama dosen itu menjadi sebuah field atau kolom. Ya. Kemudian mengepalai atributnya kode dosen sama kode P, karena ini sudah ada, ya, kalau hubungan satu ke satu, relasi ini tidak menjadi tabel lain. Nanti akan kita lihat contoh bahwa relasi ini nanti akan menjadi sebuah tabel. Itu ketika hubungan
relasinya itu tidak satu ke satu. Nanti akan kita lihat. Prodi, ya, ada kode sama nama, ya. Kemudian kode dosen, ini atribut yang ditambahkan, ya. Ini nanti sebagai foreign key, kode prodi sebagai primary key, kode dosen sebagai foreign key. Nanti ini akan berrelasi dengan dosen. Dosen itu kode dosen menjadi primary. Ya, ini bukan menjadi tabel, tapi ini adalah atribut yang ditambahkan. Ya, atribut yang ditambahkan. Nah, ketentuan dalam penyertaan atribut relasi akan disertakan ke himpunan entitas yang mempunyai derajat relasi minimumnya yang lebih besar. Ya. Kemudian atribut relasi yang disertakan ke himpunan entitas yang mempunyai jumlah rekod yang lebih sedikit. Jadi penyertaan atributnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini relasi one to many, ya satu ke banyak, bisa satu ke M atau satu ke N sama saja ya. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Ya, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Kemudian dosen ini menjadi tabel, kuliah ini menjadi tabel. Ya. Kemudian atributnya menjadi field, kode dosen sama nama dosen. Kuliah juga sama menjadi field, ada tambahan namanya kode dosen. Jadi tabel dosen dengan tabel kuliah itu tidak bisa menjalin relasi mengajar ini tanpa ada field yang sama. Ya, kalau di sini primary-nya adalah kode dosen, di sini adalah kode kuliah, ya, maka kita akan menambahkan atribut yang ditambahkan yaitu kode dosen, sehingga kode dosen ini bisa berrelasi ke tabel dosen. Ini sebagai primary, ini sebagai foreign key atau kunci tamu. Ini sebagai primary, ini sebagai foreign key. Ya, di praktikum sudah saya jelaskan ya, primary sama foreign key. Nah, baru yang keempat, kalau hubungannya banyak to banyak, ya, many to many, menghubungkan himpunan entitas, maka atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel. Ya, kalau banyak ke banyak, ya, relasi ini nanti akan ditransformasikan ke dalam sebuah tabel. Tapi kalau satu ke satu, satu ke banyak, itu tidak. Ya, ini penting ya. Misalnya mahasiswa mengambil KRS untuk kuliah, ya, mahasiswa mengambil KRS untuk kuliah. Mahasiswa menjadi sebuah tabel, kuliah menjadi sebuah tabel, ya. Kemudian KRS ini nanti akan menjadi sebuah tabel baru karena hubungannya banyak ke banyak. Ya, ada NIM, ada nama, masuk ke sini fieldnya. Di sini kuliah ada kode, nama kuliah sama SKS. Ya, ini NIM mengambil dari tabel mahasiswa, kode kuliah mengambil dari sini. Nanti dari KRS nanti akan memunculkan sebuah field baru yang bernama nilai. Ya, atau IPK ya, nilai di sini akan menjadi field baru. Ya, ini yang dinamakan adalah derajat relasi dari banyak ke banyak. Jadi kalau saudara membuat rancangan seperti ini, ya ini M ke M, nanti harusnya itu untuk pembuatan tabelnya nanti seperti ini. Jadi tidak sembarangan ya untuk pembuatan tabelnya, tetapi harus dirancang di ERD dulu, kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah tabel. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Nanti mungkin bisa diskusi ya, diskusi di mana, di e-learning tentang apa yang saya jelaskan, pertanyaan dan seterusnya. Baik, saya kira cukup. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun ya. Silakan gunakan protokol kesehatan ya supaya kita semua semoga terhindar dari COVID-19 ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.